Selamat datang kembali di channel Bonteng Project. Kali ini gue Michael pengen bikin konten lah tentang penyakit yang gue alamin, yaitu radang udel atau infeksi udel atau apalah nama ilmiahnya. Jadi gue pengen sedikit cerita gimana ada sekitar sebulanan gue menjalani penyakit itu. Gue mengidap atau gue merasakan lah penyakit itu, dan kira-kira apa saja yang harus dilakukan. Oke, kita langsung saja. Jadi pertama-tama, tanda dari penyakit itu yang gue rasain di sini di daerah sekitaran udel gue, pusar. Kalau yang nggak tahu udel apa, pusar, bahasa Indonesianya pusar, yang pastinya nyeri. Jadi itu sekitar tanggal 6 Juni kalau nggak salah, 6 atau 9 gitu. Nah, gue mulai ngerasain sakit tuh di udel, di pusar, nyeri di situ. Kemudian selama seminggu gue ngerasainnya. Begitu mulai tuh makin lama makin sakit, seminggu 2 minggu gue kirain masuk angin. Jadi pas di kantor gue kerja gitu kayak sakit perut gitu loh, kayak biasa sakit perut pada umumnya. Terus temen gue bilang, jangan lu masuk angin, masukin aja minyak angin atau enggak pakai koyo di perut lu, tempelin aja ke udel. Ya udah, akhirnya gue cobain tuh, tapi 2 minggu gak sembuh-sembuh. Udah mulai terus 2 minggu gak sembuh-sembuh. Gue mulai takut kan, kok gak sembuh-sembuh, masih ada nyeri, masih agak ngilu lah di sekitaran pusar sini. Akhirnya gue ke dokter hari Rabu. Gue inget gue hari Rabu, sehari Kamis gue minum obat seharian, tapi sakitnya nggak hilang. Hari Jumat gue ke kantor lagi. Itu pas gue pipis, gue kaget tuh pas buka, lah pusar gue ada nanahnya. Panik kan, wah ini makin parah nih. Ya udah, akhirnya gue cari obat Cina, masih aja nggak ada perubahannya lah. Kayak malam sebelum tidur gue tetesin, besok paginya masih nggak bisa. Akhirnya Sabtu siangnya cewek gue dateng, terus dia ngeliat dia kayak udah kasihan. Akhirnya dia anterin gue ke dokter. Udah gitu sama dokter. Jadi itu yang kedua kali gue pergi. Yang pertama hari Rabu, kata dokter cuma kurang minum air putih. Akhirnya dikasih obat, suruh minum air putih yang banyak. Nah, hari Sabtunya gue ke dokter yang kedua kali. Pas gue bilang bernanah, baru dokternya kasih, karena gue dikasih salep buat digosokin biar cepet sembuh. Terus kata dokternya kalau misalkan hari Selasa masih ada keluhan, balik lagi. Kira udah tuh udah mulai enakan pas gue minum obat. Jadi kayak sakitnya tuh udah bukan di udel lagi, udah kayak ke sekitaran perut sini. Udah mulai banyak deh, maksudnya nyeri kayak kram gitu, jadi nggak bisa gerak, jadi sakit, ditekan juga agak sakit. Nah, minum terus tuh. Selasa balik lagi, dok kayaknya masih sakit, terus udah mulai bengkak. Nah, akhirnya pas yang kedua kali balik masih minum obat, gosokin salep, terus ditutup pakai kain kasa biar nggak terkontaminasi. Terus ditutup, pas tutup buka udel gue tuh kan, pusar gue kan modalnya yang bulat gitu, yang semua juga bulat sih, maksudnya yang masuk jadi kayak bolongan gitu loh. Jadi kayak bolong ini tuh sampai bengkak, sampai pusar gue tuh kayak rata. Jadi dia udah rata aja sama perut, bengkak, mulai sakit tuh di situ tuh. Akhirnya parah itu, makin kayak
nggak bisa gerak, kiri kanan nggak bisa gerak tuh. Terus gue udah mulai panik. Akhirnya hari Selasa itu gue ke dokter, terus dikasih obat antibiotik. Makin lama makin digedein dosisnya biar cepet. Terus disuruh balik lagi hari Sabtu. Pas di Sabtu udah mulai bengkak juga, tapi suka ada darah dikit. Terus sama dokter katanya nggak apa-apa, itu kalau ada darah berarti si nananya udah mulai berkurang, lukanya udah mulai kering, jadi si darahnya keluar, itu normal katanya. Tapi kan ya namanya gue juga panik ya, baru pertama kali mengalami kayak gini, penyakit kayak gini aneh. Radang di udel ya, orang mah di tenggorokan gitu, di mana kayak udel. Terus akhirnya ya udah mulai makin sakit. Gue cek di YouTube kira-kira sakitnya apa. Gue cek di internet karena inilah karena itu. Gue makin parno di situ. Terus di YouTube ada satu yang gue pas lihat, sama persis nih, gejalanya mirip, tanda-tandanya. Akhirnya ke dokter, tapi ujung-ujungnya operasi. Makin panik yang namanya dengar kata operasi ya. Terus gue kayak yakin aja, berdoa terus biar semoga nggak sampai operasi atau nggak sampai aneh-aneh, kayak harus gimana gitu, dengan obat dokter atau salep bisa sembuh. Gue terus rutin gosokin salep. Hari Sabtu kata dokter kalau masih ini hari Selasa balik lagi. Emang jadwalnya hari-hari itu doang. Terus gosokin salep. Akhirnya Selasa balik lagi, bengkaknya udah mulai turun, tapi berubah jadi semacam kayak buah ceri kecil di pusar gua. Jadi di tengah-tengah pusar tuh ada kayak buah ceri gitu nyangkut gitu. Ntar gue kasih fotonya, agak serem-serem, lucu juga sih, tapi agak sedikit jadinya ngalangin gitu, jadi gue gak bisa gerak, gak bisa leluasa kayak gini. Nah karena di tengah-tengah tuh kayak ada yang nahan. Nah hari Selasa gue balik, kata dokter itu gak apa-apa, berarti bengkaknya udah mulai, nananya udah mulai kering, tungguin aja prosesnya, emang agak lama pasti di udel, emang agak lama, jadi ya udah gak apa-apa. Nah berarti gue udah ke dokter berapa kali tuh, setahu gue inget 4 kali. Hari pertama banget hari Rabu, terus hari Sabtu, Selasa, Sabtu. Nah untuk kelima kali yang Selasa nih gue nggak balik karena pas hari Sabtunya gue ke dokter, besoknya gue jalan-jalan tuh. Pas jalan-jalan itu udah kayak ya udah biasa aja, nggak ada sakit, nggak ada kayak berasa ini. Terus salep juga gue gantinya cuma sekali. Kata gue biasanya kalau bernanah kan sampai bocor atau enggak keluar sampai di kapasnya sama itu kain kasanya. Ini gue jalan tapi dia aman-aman aja. Ya adalah gue seneng kan. Pas sampai di rumah, pas gue lihat bentukannya ada kayak nanah keluar. Gue kaget, segede gini tapi kering. Pas gue bersihin korek pakai korek kopi, lah keluar dia. Adalah dia gede, kayak lebih gede dari biji jeruk sih. Pokoknya gede banget itu, gue bandingin sama jari kelingking aja segede gitu. Nah akhirnya keluar tuh, terus gue videoin dan gue jadi ternyata si nananya tuh kayaknya dia ngumpul ngering terus keluar sendiri. Kalau di video YouTube yang gue lihat, yang dia harus akhirnya operasi, itu terjadi setelah dioperasi, baru nananya yang ngegumpal ngumpul tuh akhirnya keluar gede. Nah yang gue nih tanpa operasi, jadi gue kayak waduh syukur banget ya. Dan kondisinya makin membaik. Gue rutin ganti kasa, terus gue bersihin, gosokin salep terus sampai benar-benar kering. Sampai sekarang udah
kembali normal, puji Tuhan udah bisa kembali seperti biasa. Dan gue udah sangat tenang karena gue udah bisa bergerak bebas, udah bisa olahraga, kemarin-kemarin gak bisa. Nah buat temen-temen kalau emang lagi sakit, ada ngudel atau emang ada gejala-gejala yang sama yang timbul, kalau emang udah ngerasa lebih dari seminggu, gue saranin ke dokter buat dicek biar bisa dikasih obat atau mungkin dikasih salep. Jangan panik, udah pasti itu lama penyakit itu, karena proses penyembuhannya itu emang cukup lama, butuh waktu yang memang lama. Nah jadi jangan panik, tetap berdoa dan terus kontrol ke dokter. Kalau dokter suruh balik, kalau memang masih ada rasa sakit ya balik aja. Kalau dikasih salep atau obat, rajin diminum, terus gosokin salep, bersihin, jangan keras-keras tapi pakai kapas aja atau pakai cotton bud, tapi juga pelan-pelan. Gue sih saranin dibersihin pakai Rivanol sebelum lo gosokin salep, karena itu ada alkoholnya, jadi dia benar-benar sterilin dulu. Jangan pakai obat-obat yang emang kita nggak tahu bener enggaknya buat sakit itu. Mending kalau emang sakit atau udah mulai bau atau kemarin nanah, cepet-cepet ke dokter. Yang nggak sakit, yang belum pernah, jangan sampai, karena lumayan tersiksa di seminggu 2 minggu pas lagi nyeri-nyerinya itu loh. Buat yang lagi sementara kena atau dalam proses penyembuhan, harus cepat sembuh. Jangan lupa berdoa, selalu kontrol, dan obat-obatnya selalu dipakai dan diminum. Oke, sekian itu aja dari gua untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang ngeliatnya. Jangan lupa komen kalau emang kalian butuh nanya sesuatu atau apa, atau jenis-jenis obatnya, atau ke dokter mana. Kalau gue bisa saranin, bakal gue saranin buat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.